Ratu Laut, Salter, tidak memiliki jalan untuk melarikan diri lagi. Ia telah terkepung dari segala arah ketika ia melepaskan jeritan mengerikan yang membuat telinga semua orang berdengung. Dalam sekejap, kekacauan terjadi di mana-mana. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Salter melompat dari jembatan. Para prajurit hanya bisa berdiri terpaku saat ia menghilang ke dalam kedalaman laut. Malam itu juga, seorang penjaga air tiba di tepi pantai. Di bawah langit terbuka, ia meniup kerang, seolah memanggil seseorang. Begitu suara itu terdengar, anjing-anjing di sekitar menjadi gelisah. Dalam hitungan saat, semua anjing berlari menuju laut. Penjaga air itu memburu banyak dari mereka. Agen PBB segera menyadari bahwa semua ini hanyalah pengalihan perhatian. Pembantaian anjing peliharaan bukanlah tujuan sebenarnya, melainkan tipu daya untuk mengalihkan perhatian dari apa yang diam-diam dilakukan oleh ras akuatik. Tak lama kemudian, para penyelidik menemukan kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Gletser Antartika mencair dengan kecepatan yang sangat berbahaya. Dengan laju ini, hampir 300 miliar ton es menghilang setiap tahun. Dengan kata lain, kehancuran yang seharusnya terjadi selama puluhan tahun, terjadi hanya dalam 6 jam. Jika seluruh es di bumi mencair, permukaan laut akan naik lebih dari 100 meter. Seluruh dunia akan tenggelam. Peradaban manusia akan runtuh dan ras akuatik tidak perlu mengerahkan satupun prajurit untuk mengalahkan umat manusia. Beberapa jam kemudian, penjaga air memasuki kantor. Kat masih berharap bahwa mungkin solusi bisa dicapai melalui dialog. Namun ras akuatik telah menyatakannya dengan jelas. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Lagi pula, manusia sendiri yang mempercepat pemanasan global, mempercepat pencairan es. Saat seluruh dunia tenggelam dalam keputusasaan, Buckley muncul sebagai secercah harapan. Ia adalah satu-satunya manusia yang berhasil mendapatkan kepercayaan ras akuatik. Ia berlari menuju laut, berteriak memanggil nama Salter sekuat tenaga. Menjelang fajar, Salter akhirnya muncul dari laut. Mereka saling berpelukan dengan air mata menggenang di mata mereka. Buckley memberitahu Salter bahwa makhluk akuatik dengan sengaja mempercepat pencairan puncak-puncak es, dan bahwa hanya Salter yang bisa menghentikan bencana ini. Ia tidak bisa mengatakan apapun kepada bangsanya sendiri, namun ia meminta Buckley untuk menuntut satu kata saja dari ras akuatik. Di antara kaumnya, kata itu sangat kuno dan suci. Sekali kata itu diucapkan, semua makhluk akuatik akan menghormatinya, dan perang akan berakhir. Namun sehari setelah Salter kembali ke laut, keadaan menjadi jauh lebih mengerikan. Di seluruh garis pantai dunia, mayat-mayat makhluk akuatik mulai terdampar. Pemandangan itu sulit dipercaya. Seluruh pelabuhan ditutup, air dipenuhi dengan mayat. Tak seorang pun memahami bagaimana ini bisa terjadi. Tak lama kemudian, samudra, danau, dan sungai di mana-mana dipenuhi mayat-mayat yang mengapung. Seolah-olah sebuah genosida diam-diam sedang terjadi di hadapan dunia. Di sepanjang pantai, jasad-jasad para penjaga air menumpuk, namun tak seorang pun merasa iba. Sejak awal, ras akuatik memang tidak pernah berniat mengampuni manusia. Pada akhirnya, manusia memenangkan perang melawan makhluk akuatik. 99% populasi akuatik telah terkontaminasi oleh senjata nuklir. Perang telah berakhir, tetapi seluruh dunia laut telah membayar harganya.